Perkenalkan, nama aku Joy dan sekarang aku sedang berkuliah di salah satu universitas di kota Surabaya. Dan pengalaman horor aku itu ada di kosan aku. Yang selama ini aku tinggal di kosan aku, gak pernah aku ngalamin seperti itu. Dan ini benar-benar pengalaman pertama aku, dan aku harap aku gak akan pernah mengalami hal itu lagi. Jadi pertama aku jelasin dulu buat denah kosannya biar lebih enak. Jadi kamar aku itu ada di lantai 2. Jadi kosanku itu terdapat 2 lantai dan di situ ada 2 tangga. Yang pertama tangga yang kayak batu bata semen gitu, itu ada di seberang kamar aku. Dan yang kedua ada tangga kayu yang tepat di sebelah kanan kamar aku. Dan untuk kamarku sendiri, di sebelah kirinya ada kamar temen aku. Lalu ada kamar mandi yang emang nggak pernah dipakai selama ini. Jadi kosong, dan teman-teman tuh selalu pakai kamar mandi bawah. Jadi kamar mandinya cuma dinyalain doang lampunya. Jadi kamar mandi itu ada di pojokan, lalu sebelahnya kamar mandi ada kamar temen aku yang namanya Salsa. Lalu pada saat itu aku masih ingat itu hari Selasa. Aku tidur jam 12 malam dan menurut aku itu masih sore, soalnya aku biasanya tidur jam 3 atau menjelang subuh. Lalu aku tidur posisi itu miring. Posisi miring meluk guling, miring ke arah kiri. Dan tiba-tiba baru sebentar aku tidur, aku kerasa kayak rep-repan atau tindihan. Dan berhubung aku udah pernah ngalamin itu beberapa kali, jadi aku berusaha buat relax dan baca-baca doa. Aku lemesin otot, kayak gak memaksa buat gerak atau sebagainya. Dan aku juga merem, takutnya kelihatan apa-apa. Kan banyak orang bilang kalau biasanya melek malah diliatin gitu kan. Jadi aku merem, aku relax, atur nafas, dan aku baca doa. Aku baca doa itu kayak berhenti. Jadi gak bisa sampai selesai. Semisal kayak Bismillahirrohmanirrohim, berhenti, aku baca doa lagi, Bismillahirrohmanirrohim, berhenti lagi. Kayak bener-bener gak bisa, kayak dipaksa buat berhenti. Dan aku sendiri juga gak tahu kenapa. Lalu aku merem, dan tiba-tiba aku gak tahu kenapa aku bisa melek, tiba-tiba melek, kayak dipaksa buat melek. Ketika aku melek itu kayak posisi tidur aku menghadap terlentang. Jadi pandangan aku tuh kayak terlentang, bukan miring. Harusnya mandang ke seberang, maksudnya mandang ke lemari, tapi aku menghadapnya jadi ke arah kaki aku. Dan ketika aku melek dengan posisi kayak terlentang, aku melihat di atas kaki aku ada sosok yang berdiri, warna hitam, kayak pakai jubah gede, dan posisinya kayak ngelihatin, kayak ngehadap aku. Aku masih merinding kalau bayanginnya. Jadi buat wajahnya aku waktu itu nggak terlalu ingat, kayak putih pucat dengan mata merah. Dan aku cuma bisa diam, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener kayak nge-freeze gitu. Aku gak bisa baca doa, aku cuma diam pandang-pandangan sama dia. Setelah itu aku gak tahu gimana, aku merem lagi. Ketika aku merem, aku berharap itu tadi cuma halusinasi, kayak cuma khayalan doang. Tapi aku bener-bener kerasa kaki aku tiba-tiba ada yang megang, bener-bener ngegenggam erat. Dan rasanya tangannya itu kayak
dingin banget. Padahal aku tidur sendirian, gak ada siapa-siapa, bener-bener sendirian. Tapi tiba-tiba ada tangan dingin yang megang kaki aku. Di situ tangan itu ngegerakin kaki aku, kayak ngegeser aja, kayak berusaha ngebuka posisinya. Kan kaki aku kayak ngeringkuk, tapi itu kayak berusaha ngebuka gitu. Dan aku tahan dong, bener-bener aku tahan sambil aku baca doa-doa. Tapi tetap bener-bener kegeser pelan-pelan. Dan aku kayak pasrah, dan aku terusin baca doa walaupun terbata-bata dan susah banget. Sampai aku akhirnya bisa melek dan gak kerasa tindian lagi. Ketika aku melek, aku bener-bener deg-degan dan kayak aku mikir, itu tadi mimpi apa beneran. Setelah itu aku inisiatif kayak, mending aku tidur di kamar teman aku aja daripada aku ketakutan buat tidur di sini lagi. Udah aku memberanikan diri, aku hanya telepon teman aku yang kamarnya ada di lantai bawah. Aku telepon, namanya kan Ciki. Cik, aku tidur di kamar kamu aja ya, nggak apa-apa kan? Waktu itu untungnya dia ngangkat telepon, padahal posisi dia udah tidur. Terus dia bilang, emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih gitu. Terus aku bilang, aku lagi takut, nanti aja aku cerita, pokoknya aku tidur kamar kamu ya sekarang ya, nggak dikunci kan? Iya nggak dikunci, udah turun aja gitu kan. Akhirnya kayak aku beraniin diri, soalnya kayak aku udah bodo amat lah daripada aku takutan. Padahal kalau aku keluar kosan itu, jadi tempat cuci piringnya itu kayak langsung kelihatan luar, maksudnya kayak kelihatan langit, jadi gelap. Kayak aku udah nggak mau nengok mana-mana, udah langsung nunduk aja sambil bawa handphone sama guling. Aku turun lewat tangga yang ada yang semen sama batu bata. Aku lewat tangga situ dan sambil nunduk sambil baca doa, pokoknya cepet-cepet lah. Udah sampai di kamarnya temen aku, langsung aku tiduran di sebelah dia, dan dia posisi udah kayak ngantuk-ngantuk gitu, tidur. Setelah itu aku masih belum bisa tidur, aku masih main handphone. 15 menit berlalu, aku dengar teman aku yang namanya Salsa itu baru pulang dia. Terus kayak dia sambil jalan gitu kan, terus kedengeran sih kayak dia lewat tangga yang kayu, kayak dia sambil teriak, kayak manggil gitu, Mbak Joy gitu kan. Kan kedengeran tuh sampai kamar bawah. Aku gak berani nyautin soalnya takut keganggu teman aku yang udah tidur. Takut temen aku yang udah tidur tuh keganggu. Ya aku chat dong dia, iya ada apa Sal? Aku di kamarnya Ciki nih gitu. Terus dia tiba-tiba bilang kayak, Mbak, kok lampu kamar mandi mati? Maksudnya lampu kamar mandi yang di sebelah kamarnya dia yang di lantai 2. Terus aku bilang, lah nggak tahu, emang biasanya gimana? Aku nggak pernah merhatiin. Kayak kita cecetan gitu. Dia bilang, biasanya nyala kok, nggak pernah dimatiin Mbak selama ini. Bukti juga nggak pernah matiin. Jadi Bukti itu yang kayak bersih-bersih di kosan aku. Setelah itu dia cerita kalau dia sering kayak tindian di kamarnya gitu. Terus dia ngajak aku buat tidur di kamarnya gitu. Ya berhubung aku habis ada kejadian kayak gitu, aku nggak berani dong. Aku bilang nggak salah, aku tadi habis lihat, udah nggak, aku mau tidur di kamarnya Ciki aja. Terus dia kayak makin takut, loh Mbak lihat apa? Udah aku ikut tidur di kamarnya Mbak Ciki juga gitu kan. Akhirnya kita tidur bertiga di kamarnya Ciki. Setelah itu waktu Salsa turun dan masuk ke kamarnya Ciki, dia cerita, Mbak, aku tadi waktu naik tangga kan, jadi kalau semisal kita naik tangga, dia naik tangga kan, kalau mau ke kamar dia kan belok kiri kan, lewat depan kamar aku. Dia cerita, waktu aku naik tangga kan aku belok kiri kan Mbak, terus kayak dari ekor mata aku di sebelah kanan tuh berdiri bayangan, bener-bener bayangan hitam, kelihatan banget gede Mbak. Dan aku kaget, dan aku kayak berusaha nggak ngerespon gitu, kayak ya udah jalan aja. Tapi nggak tahu kenapa jalan aku kayak makin lambat gitu.
Terus aku yang dengernya kayak langsung apa ya, kok bisa gitu. Terus dia bilang, iya mbak, ada beneran, aku ngeliat nggak bohong, sumpah. Dia kayak berdiri gitu di depan tangga, berdiri di sebelah kanan waktu aku belok. Terus aku cerita dong masalah tadi aku gimana. Terus akhirnya dia kayak langsung connect sesuatu gitu. Mbak, kata teman aku, ini kalau kamar mandinya dimatiin, dia emang kayak ngeganggu. Lah, emang gitu Sal? Ya kan aku nggak pernah dengar cerita ini, jadi aku tanya ke dia. Iya mbak, jadi teman aku tuh kayak bisa ngerasain gitu, bisa ngeliat. Jadi kalau kamar mandinya dimatiin kayak dia itu nggak suka, kayak langsung ngeganggu. Terus aku mikir dong, posisi di situ kamar yang sebelah kiri aku tuh kosong, Salsa juga belum pulang. Pokoknya yang ada orangnya di kamar dan deket sama kamar mandi itu aku mikir masa dia ganggu aku gara-gara lampu kamar mandi mati atau gimana. Terus yang paling deket aku, jadi dia ganggu. Terus aku mikir, oh mungkin emang gara-gara itu. Ya udah Sal, terus gimana dong, masa kita besok-besok keganggu lagi, itu kamu juga diganggu kan, kita kayak kebingungan gitu. Ya udahlah, kayak kita memutuskan buat tidur. Setelah itu paginya, ya selama seminggu aku sama Salsa kayak tidur berdua terus, kayak gantian, kadang di kamar Salsa, kadang di kamar aku, kayak gitu terus. Nggak lama, waktu seminggu kemudian aku pulang. Jadi aku pulang, aku ceritain semuanya ke ibu aku, gimana aku kejadian waktu itu. Terus kayak ibu aku bilang, ya udah kamu bilang ke Pak Kos aja, suruh ganti lampunya, itu mati itu pasti gitu. Terus aku bilang nggak berani ibu aja. Terus akhirnya ibu aku ngechat Pak Kosnya, dan ternyata setelah lampu kamar mandinya udah diganti, kita udah nggak pernah ngerasain apa-apa lagi, udah nggak pernah diganggu lagi. Ya aku berharapnya buat seterusnya, aku tahu memang kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu, tapi mungkin emang dia ngerasa keganggu gara-gara lampu kamar mandinya mati. Jadi aku berharapnya sampai aku keluar dari kosan itu, aku benernya nggak pernah digangguin lagi. Soalnya itu bener-bener first time aku ketemu sama hal seperti itu.